Kalau dari sisi angka, ya memang penyakit tidak menular yang paling besar angkanya. Saya rasa di antara penyakit menular memang TB yang paling mendominasi. Karena cara penularannya kan mirip COVID, lewat udara pernafasan. Ternyata belakangan diketahui penularan dari air susu ibu itu bukan hanya dari ASI-nya saja, tapi dari luka di puting ibunya. TB ini ditanggung negara, Dek. Karena termasuk penyakit prioritas, dari diagnosa sampai pengobatannya semua ditanggung. Kesehatan itu adalah barang paling berharga yang harus kita jaga. Mau tahu? Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita berbicara mengenai kebugaran jasmani, di mana kebugaran jasmani ini berkaitan erat dengan kesehatan. Dan kesehatan tentunya menjadi aset berharga bagi kita semua. Namun terlepas daripada itu, tentunya masih ada penyakit yang menjadi ancaman bagi kita semua. Nah, penyakit apa aja sih sebenarnya yang selalu berdampingan pada kita, khususnya pada masyarakat Kota Medan, dan bagaimana pencegahannya dan solusi terkait penyakit tersebut. Nah, kini kita sudah bersama Ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan, Ibu Pocut Fatimah Fitri. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, ini kita sekarang berbicara mengenai kesehatan dan tentunya ini menjadi fokus masyarakat ya Ibu. Bukan nggak memandang berbagai kalangan tapi untuk kalangan semuanya. Ya. Oke, langsung saja Ibu, menurut Ibu sendiri terkhususnya di Kota Medan ini Bu, penyakit apa saja yang banyak sekali dirasakan oleh masyarakat Kota Medan, baik itu penyakit yang menular maupun tidak menular yang menjadi fokus penanganan dari P2P ini sendiri? Terima kasih ya Nomi. Dari kami di bidang P2P itu memang menular dengan tidak menular itu sama-sama menjadi perhatian yang besar. Saat ini memang kita fokus di beberapa penyakit menular prioritas seperti TB, HIV, hepatitis, masih ada juga yang lain DBD, ISPA, kecacingan, masih ada juga rabies ya. Tapi di posisi penyakit tidak menular pun kita juga mendapatkan angka yang cukup besar. Dan kalau kita lihat keseharian ya yang dirawat di rumah sakit atau di antara keluarga kita yang sakit apalagi sampai dirawat, itu kan jauh lebih banyak yang tidak menular. Seperti DM, hipertensi. DM itu apa Ibu? DM itu diabetes mellitus. Mungkin kita lebih masyarakat lebih mengenalnya sakit gula. Dan yang paling tinggi angka kematiannya adalah stroke. Stroke, gagal ginjal, kanker, itu termasuk penyakit-penyakit tidak menular. Dan itu merupakan ancaman yang sebetulnya angkanya jauh lebih besar daripada penyakit menular. Tapi perjalanannya seringkali silent, tidak disadari oleh masyarakat, dan nanti masyarakat ketahuannya sesudah penyakitnya relatif berat. Itu yang terjadi. Tapi begitupun penyakit menular ini memang harus kita pikirkan untuk eliminasinya, karena kan udah cukup lama ya masyarakat kita menderita penyakit tersebut. Kita ingin membebaskannya lah kalau bisa, insya Allah. Oke Bu, dari beberapa penyakit yang telah Ibu jabarkan, penyakit apa aja yang paling mendominasi masyarakat Kota Medan? Kalau dari sisi angka, ya memang penyakit tidak menular yang paling besar angkanya, ya seperti saya sebutkan tadi ya. Kalau kita lihat pun di masyarakat kan kasus gagal ginjal yang harus cuci darah bertambah. Yang jelas itu dilatar belakangi dengan kenaikan gula darah yang kita sebut tadi DM, atau kenaikan tekanan darah yang disebut hipertensi ya. Jadi hipertensi, DM itu membuat perjalanan penyakitnya terus memberat, dan kalau nggak diintervensi, nggak diatasi, nggak diubah pola hidupnya, dia akan menjadi penyakit-penyakit yang membahayakan lah, seperti tadi stroke, gagal jantung, gagal ginjal ya, serangan jantung itu banyak macamnya ya. Ada yang iskemik, ada yang gagal jantung, ada beberapa jenis. Oke, kalau dari penyakit yang menular Ibu, apa nih yang paling utama? Menular, kita bisa membaca
prioritas itu dari standar pelayanan minimal. Ada 12 standar pelayanan minimal untuk bidang kesehatan. 2 diantaranya adalah penyakit menular utama TB dan HIV. Jadi kalau kita baca pun dari pidato Menteri Kesehatan yang lalu, artinya di dalam kabinet Presiden Prabowo ini, TB merupakan salah satu penyakit prioritas yang ingin diselesaikan di beberapa tahun ke depan ini. Oke, apakah penyakit itu juga 5 tahun belakangan yang paling tinggi, Bu? Terlepas dari COVID ya. Saya rasa di antara penyakit menular memang TB yang paling mendominasi. Karena cara penularannya kan mirip COVID. Lewat udara pernafasan. Ya, jadi nggak ada orang yang kebal terhadap TB. Selama kita bernafas, selama kita bertemu dengan orang yang mungkin sudah tertular duluan dan dia tidak mendapat pengobatan, tidak memakai masker, kita beresiko terkena. Artinya resiko itu tetap ada dan menjadi ya sumber penularan bagi masyarakat, sehingga masih banyak. Dan kita saat ini bukan hanya ingin menyelesaikan yang sudah datang berobat, tapi kita mencari lebih jauh lagi ke rumah penderita, seperti kita men-tracing COVID. Kita di dalam program TB ingin melakukan eliminasi. Eliminasi itu diharapkan secara nasional di tahun 2030 itu terjadi pengurangan kasus baru sampai 90%. Ya, targetnya ya. Ya, targetnya. Bagaimana kita bisa bisa menurunkan kasus di masa depan adalah dengan mencari kasus sebanyak-banyaknya di masa kini. Artinya saat ini kita mencari masif mungkin ya, ada beberapa strategi nanti kita diskusikan untuk memastikan orang tersebut tidak TB. Kalau dia TB kita harus obati. Karena dengan itulah kita bisa melokalisir kasus, dan insya Allah di 2030 dan Sumatera Utara bertekad di 2028 akan terjadi eliminasi TB. Oke, semoga harapan itu tetap terlaksana dengan Iya, baik. insya Allah, ya. amin. Oke, Bu, tadi Ibu ada sempat mention beberapa penyakit juga seperti DM, lalu ada penyakit TBC dan juga penyakit HIV. Nah, dari penyakit-penyakit tersebut sebenarnya ini didasarkan oleh apa, Ibu? Apakah lebih condong ke perilaku masyarakat atau apa? Kalau kita belajar teori ya, kan ada perilaku, lingkungan, ya kan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Memang yang paling besar pengaruhnya adalah perilaku, ya. Perilaku masyarakat. Apalagi di penyakit tidak menular, ya. Di penyakit tidak menular itu kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ya, mungkin seperti kurang olahraga, kurang makan sayur buah, artinya dia tinggi kalori, tinggi lemak, tapi kurang serat ya, dan banyak lagi faktor risiko lainnya ya, tapi itu yang mungkin yang paling utama. Di penyakit menular ada juga pengaruh perilaku, tapi lebih mengarah ke sumber penularan. Kalau kita ingin menyelesaikan penyakit menular itu, kita harus cari sumber penularannya, kita obati sampai sembuh sehingga dia tidak menjadi sumber penularan. Kayaknya di penyakit menular faktor perilaku itu tetap ada, tapi tidak sedominan faktor Tidak menular. sumber penularan itu yang paling besar. Oke, Bu, ada gambaran atau contoh kasus tidak, Ibu, mengenai penyakit yang menular ini? Mungkin seperti HIV karena pola perilaku atau seperti apa? Sebetulnya kan kita sudah dididik oleh COVID ya. Nah, dalam tanda kutip kita dididik ya. Kita mau nggak mau menerima kenyataan COVID datang dan membesar seperti itu. Kita melakukan beberapa kegiatan seperti tracing, testing, treatment ya. Jadi di COVID itu apa tadi pertanyaannya, saya kok jadi. Pertanyaannya bagaimana penularan seperti HIV atau TBC itu, yang apakah pengaruh perilaku masyarakat atau seperti apa yang paling rentan, yang condong? Iya, jadi di HIV pengaruh perilaku itu cukup besar. Ya, kita tahu HIV itu bisa tertular melalui cairan tubuh. Ada yang cairan tubuh itu yang paling dominan itu darah. Terus ada cairan tubuh getah vagina
dan semen pada pria dan air susu ibu. Oh, Nah, susu juga iya, berpengaruh ibu. Ya, ternyata belakangan diketahui penularan dari air susu ibu itu bukan hanya dari ASI-nya saja, tapi dari luka di puting ibunya. Itu juga menjadi sumber penularan. Dari situlah sangat besar transmisi dari virus. Nah, kita melihat bagaimana perilaku masyarakat yang bisa menjadi sumber perpindahan ini, ya. Kalau darah mungkin kita transfusi. Transfusi itu kan di screening ya darah ya. Kalau kita melalui PMI itu kan di screening. Artinya cukup dipilah lah mana yang terkontaminasi langsung dibuang. Iya, benar. Ya. Tapi ada cara penularan atau cara transmisi darah ini yang melalui perilaku yang dilakukan masyarakat. Contohnya apa? Berkongsi alat suntik. Oh, jarum suntik. Ya, ini terutama yang paling kita khawatirkan adalah pada pengguna narkoba suntik. Nah ya, sampai dulu ada statement di antara pecandu itu, kalau nggak sama kita satu geng ini kena semua tuh nggak bener. Jahat dong kayak gitu. Iya, ada sampai seperti itu. Tertular, yes gitu. Oh, bangga nih. Karena dia merasa satu geng. Nah, ya itulah pengetahuan yang sangat rendah yang menjadi salah satu faktor resiko tertularnya dari satu orang ke orang lain melalui cairan tubuh atau darah tadi yang melalui alat suntik. Yang kedua dan ketiga ini kan melalui hubungan seksual. Nah, hubungan seksual seperti apa yang beresiko? Ya tentu yang salah satu atau salah dua-duanya itu tertular. Nah, ya dalam hal ini kita tentu harus memastikan pasangan seksual kita itu tidak tertular. Nah, kalau dia tertular bagaimana caranya? Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita sosialisasikan terutama kepada populasi kunci. Ya, kita tahu populasi kunci dalam hal ini adalah LSL, lelaki seks lelaki, waria, WPS itu termasuk yang melakukan resiko-resiko itu. Penularannya. Ya, dan dari situ juga bisa berkembang sampai ke ibu rumah tangga dan bayi. Karena ada carrier. Iya, ada carrier itu, ada penular, ada sumber penularan, rantainya tidak terputus. Ya, jadi kalau kita kaitkan HIV dengan perilaku, ya kita harus melakukan perilaku seks yang benar-benar aman supaya tidak menjadi sumber penularan. Kira-kira seperti itu contoh perilaku terhadap penularan penyakit. Oke, apakah penularan ini yang bersama dengan TBC, Bu? Tadi kan kalau misalnya HIV kan dia bisa carrier, bisa berpengaruh kepada bayinya. Kalau TBC apakah sama juga? Kalau carrier itu dia sendiri tidak sakit, tapi dia menjadi pembawa untuk orang lain menjadi sumber penularan. Tapi kalau HIV dia bukan carrier, dia memang penderita. Dan dia menularkan dengan 4 cairan tubuh tadi. Kalau TB, dia beda cara penularannya. Karena dia kan melalui udara pernafasan. Walaupun ada cara lain ya, tapi yang paling dominan adalah TB paru dan menular melalui udara pernafasan. Ada TB di jaringan lain ya, TB kulit, TB kelenjar, TB cairan otak ya, meningitis ya. Jadi ada TB usus, ada berbagai cara penularan selain udara pernafasan, tapi itu angkanya sedikit. Yang paling banyak, yang paling dominan kasusnya juga adalah TB paru yang menular melalui udara pernafasan. Oke, Bu, kalau di Medan sendiri pemetaannya daerah mana nih, Bu, yang paling tinggi penyakit Kalau ini? secara pemetaannya, kita pernah menarik data dari SCTB. Kita tahu saat ini kan pencatatan pelaporan penyakit itu berbasis aplikasi. Oh, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Jadi berlaku nasional, harus diinput segera atau diusahakan real time. Dan itu akan menjadi bahan advokasi atau kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jadi kita pernah menarik data dari SCTB dan ini juga sesuai dengan data yang dipaparkan oleh Kemenko PMK beberapa tahun yang lalu saat berkunjung ke Medan. Nampaknya ada kaitan antara angka kemiskinan, angka stunting dengan angka TB yang lebih banyak terjadi di daerah Medan Utara.
Medan Jadi Utara. Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan dan Denai. Medan Denai. Jadi bukan berarti daerah lain itu nggak ada TB-nya, tapi lebih banyak di sana ya. Jadi mungkin apakah dari sisi lingkungan perumahan atau tempat bekerja, apakah dari sisi nutrisi, itu mungkin ada kaitannya dan menjadi faktor yang mempengaruhi. Oke, sejauh ini kan sudah ada pemetaan nih Bu. Lalu langkah untuk terkait TB itu kepada masyarakat apakah sudah ada penanganan? Kalau sudah ada seperti apa nih Bu penanganan yang sudah dilakukan? Pemetaan tadi bukan berarti hanya di situ ya, kita merata karena di semua tempat pun punya resiko yang sama dan kita secara standar pelayanan minimal itu punya target berbasis jumlah penduduk. Jadi semua puskesmas ya itu ada targetnya, jadi berjenjang ya. Sumatera Utara dapat target dari pusat, Kota Medan dapat target dari provinsi, itu ada targetnya dan kita juga memberikan target kepada puskesmas sesuai dengan jumlah penduduknya. Apa yang sudah kita lakukan? Sebelumnya kita lebih banyak ke pasif. Vaskes ini menerima, memeriksa pasien, mengobatinya sesuai dengan yang datang. Ya, artinya masyarakat datang dengan keluhan batuk, berdahak, demam, ada berat badannya menurun, nggak selera makan, malam-malam tidak ada aktivitas fisik tapi berkeringat, itu kan gejalanya. Nah, kalau ada salah satu atau lebih dari gejala-gejala itu yang datang ke vaskes, itu kita obatin. Ini juga usaha kita dari sebelumnya adalah memperluas mutu layanan. Ya, jadi dulunya puskesmas lebih dijadikan untuk pengobatan atau penemuan kasus TB, tapi ternyata di kota masyarakat bebas memilih vaskes. Dia bisa datang ke spesialis, bisa datang ke rumah sakit, bisa datang klinik. Jadi kita memperluas layanan sesuai standar TB. Jadi semua layanan di Kota Medan ini harus memberikan pelayanan TB sesuai standar, mulai dari terduga sampai penemuan, diagnosa dan pengobatan. Nah, itu beberapa waktu yang lalu sudah kita usahakan dan kita memang sudah mulai melihat hasilnya makin meningkat cakupan penemuan. Tapi saat ini kita lebih gencar lagi. Kita bukan hanya menunggu orang yang datang, tapi kita melakukan investigasi kontak ke rumah penderita. Seperti kita lakukan tracing. Oh, door to door gitu. Door to door, tapi kita bukanlah door to door yang gak ada tujuan ya. Door to door dari rumah yang ada kasus TB-nya. Jadi start dari kasus yang ada. Orang yang satu rumah dengan penderita TB sangat mungkin tertular. Rentannya. Ya, artinya kan penderita TB itu mungkin di rumahnya kan makan, minum, berbicara, batuk, kan belum tentu dia pakai masker 24 jam. Nah, jadi orang yang di rumahnya itu kan sangat terpapar. Terpapar apakah tertular atau tidak bisa kita screening. Nanti kalau udah tertular apakah dia sakit atau tidak bisa kita screening. Nah, sekarang kita menggencarkan yang kita sebut active case finding. Apa itu Ibu? Active case finding itu kita datangi rumah penderita, kita lihat siapa saja yang kontak dengan penderita, kita ajak si kontak-kontak itu untuk periksa. Bisa juga petugas kesehatan ini saat ini sedang kita lakukan pekan TST, kita sebut tes tuberkulin skin test atau mantuk tes, itu kita berikan pelayanan itu di rumah pasien ya. Jadi orang yang kontak serumah dengan penderita TB itu yang kita duga dia akan yang udah pasti dia terpapar. Apakah dia tertular atau tidak kita pastikan dengan mantuk tes. Nah, itulah kita yang namanya active case finding itu. Kita mendatangi ke rumah-rumah penderita itu. Atau kita undang keluarga-keluarganya datang ke puskesmas. Untuk kita lakukan dengan mantuk tes atau TST tadi. Kalau perlu kita ronsen. Nah, jadi yang untuk dukungan ronsen ini pun kita sudah banyak mendapat dukungan dari, ada yang terakhir kita bekerja sama dengan Halodoc. Sebelumnya ada dari dana pusat juga, dari Global Fund. Ada juga dari mitra-mitra seperti Tanutu Foundation ya, dari Bebas TB. Itu udah kita lakukan juga Aceh. Oke Bu, terkait ini kan tadi Bu ada sempat menyinggung tentang screening. Nah, ini screening ini prosesnya seperti apa Ibu? Apa
Apakah sulitkah atau ada pelayanan tambahan, biaya segala macam? TB ini ditanggung negara, Dek. Karena termasuk penyakit prioritas, dari diagnosa sampai pengobatannya semua ditanggung. Ya, kalau kita datang ke vaskes swasta, terutama yang nggak bekerja sama dengan BPJS, mungkin ada biaya, tapi biayanya itu hanya untuk jasa konsultasi. Karena untuk reagen, pemeriksaan, obat itu udah ditanggung oleh pemerintah. Jadi silahkan swasta pun mengakses obat gratis itu dari Dinas Kesehatan akan kita berikan, asal dia bisa memberikan pelayanan sesuai standar. Ya, tapi di banyak vaskes itu sudah gratis. Screening sendiri kita mau memastikan dia tidak TB. Awalnya itu ada aplikasi yang kita bisa download. Kita kan sekarang udah zaman download, zaman barcode ya. Ya, Jadi udah kita buka barcode itu ada beberapa pertanyaan. Tapi bisa juga pertanyaan itu ditanyakan secara lisan oleh petugas ya. Jadi banyak cara, tapi yang pasti dia akan menjawab pertanyaan. Ada ada beberapa rumah sakit membuka layanan screening ini yang kita sebut, kalau di vaskes beda lagi, Dek. Tadi kan kita aktif. Iya. Ada lagi yang kita sebut intensified case finding, itu vaskesnya yang didatangin oleh keluarga pasien atau pasien itu membuat sistem sehingga semua pasiennya dideteksi di TB atau tidak. Ada kayak mesin penjawab. Apakah Anda batuk? Apakah Anda ada kontak dengan penderita TB? Apakah Anda ada demam? Nah, dengan mesin penjawab itu akan terscreening siapa yang TB, bukan TB ya, siapa yang terduga, siapa yang tidak. Yang tidak silakan lanjutkan pelayanan kesehatan lainnya di vaskes tersebut. Kalau dia terduga TB, sesudah dia mendapatkan pelayanan sesuai tujuan dia datang ke vaskes, dia akan dipertemukan dengan petugas TB untuk ditindaklanjuti. Apakah dia berdahak, tampung dahaknya. Kalau enggak, mungkin dia dilakukan foto. Kalau dia memang ada kontak, kita lakukan tadi pantuk tes. Oke, ini sekaligus mengedukasi masyarakat Iya, juga biar iya. paham ya bahwa ditanggung negara. Iya, ya, iya. Ibu. Dan memang saya masih prihatin ya kalau ada kata-kata yang nggak berobat karena nggak ada uang ya. Jadi karena TB ini nggak boleh dirahasiakan, nggak boleh ditutupi, nggak boleh ditunda karena menular. Nah, kalau dia tidak mengobati dirinya sendiri, dia jadi sumber penularan paling tidak bagi keluarganya dan lingkungannya. Jadi dia harus segera berobat, jangan takut berbiaya karena memang udah ditanggung. Oke Bu, ini sekaligus mengedukasi masyarakat lagi nih Bu. Ini kan ada dengar-dengar juga dari kabar di tengah-tengah masyarakat bahwasanya apakah penderita diabetes ini ada cenderung kemungkinan bisa kena TB? Iya, itu tadi ada juga kita diskusi sebentar di luar ya. Jadi penderita DM itu kalau dia kena TB, dia bisa tanpa gejala. Karena diabetes sendiri sama dengan HIV, pada penderita HIV, penderita diabetes itu imunitasnya tertekan. Imunitas tubuhnya tertekan karena penyakitnya, karena gula darahnya yang tinggi dan karena virus yang menekan sistem imun. Batuk adalah respon tubuh untuk menolak, katakanlah ada sekret atau ada sampah lah di saluran paru-paru kita yang harus dibuang sehingga kita batuk. Katakanlah itu bagian dari kerja kuman. Kerja kuman menghasilkan dahak. Dahak itu kan benda asing bagi tubuh dan manusia yang imunitas tubuhnya baik akan berusaha mengeluarkan dahak atau benda asing apapun dari tubuhnya dengan cara batuk. Pada penderita TB, pada penderita DM dan HIV dengan imunitas yang tertekan, gejala batuk ini bisa nggak muncul. Walaupun dia belum tentu tidak TB. Nah, makanya pada screening TB tadi, bagi penderita ODIF kita lakukan langsung foto. ODIF ini orang dengan HIV AIDS positif ini, dia resiko tertular TB-nya sangat besar. Bahkan bisa sampai 70%. Besar ya. Jadi ya tergantung daya tahan tubuh dan sumber penularan ya. Jadi pada ODIF itu harus minum obat pencegahan TBC yang kita sebut TPT. Nah, TPT pada ODIF ini hanya diberikan ODIF tanpa TB. Terus kalau ODIF-nya nggak batuk gimana? Ronsen. Supaya kita tahu TB atau enggak. Kalau dia ODIF dengan TB, dia harus mendapat obat TB.
Tapi kalau ODIF saja dia harus mendapat obat TPT. Artinya dia harus minum obat pencegahan supaya nggak kena TB. Karena dia risiko TB-nya kena besar. Demikian juga pasien DM. Pasien DM kalau dia bergejala batuk, berdahak, demam, terus kita curigai dia TB, dia datang dengan berobat, ya kita lebih mudah menegakkan oh ini TB. Oh kita obati TB-nya. Tapi pada sebagian pasien DM gejala batuknya nggak muncul. Demam itu sendiri pun respon tubuh. Jadi pada penderita DM, pada penderita HIV, udah infeksi pun belum tentu demam. Oh gitu pula Ya, Bu. ya karena imunitasnya kan itu kan demam, batuk, itu kan bagian dari respon tubuh untuk menolak kan, menolak hal-hal yang nggak seharusnya ada. Jadi dengan posisi dia tidak demam, dia tidak batuk, tapi dia penderita DM, kita harus pastikan dengan foto. Kalau dia bergejala, tadi kita udah mudah men-screeningnya melalui gejala, ambil dahaknya pakai pot sputum. Sekarang kita memeriksa dahak dengan TCM, tes cepat molekuler. Dulu kita pakai mikroskop, tapi mikroskop itu kan dibaca oleh mata manusia. Sekarang kita tingkatkan mutu diagnostik dengan tes cepat molekuler yang dibaca adalah DNA dari si Mycobacterium tuberculosis tadi, dari penyebab kumannya itu. Jadi kalau kita membacanya pakai DNA kayak mesin PCR COVID itu, tentu kita lebih pasti diagnosanya ini TB atau tidak. Karena dia apanya pun jauh lebih tinggi, berapa ribu kali lipat dari mikroskop sensitivitasnya. Dan kelebihan TCM ini adalah bisa langsung membedakan terhadap sensitivitasnya terhadap obat. Lebih akurat juga. Lebih akurat dan bisa memisahkan. Kita sekarang ini dek memang beban kita ini berganda. Udahlah kena TB. Ada lagi TB yang diobati gak mempan pakai obat TB biasa. Oh itu TB jenis apa itu Bu? Namanya TB resisten obat. Oh. Dia harus diobati juga tapi pakai lini kedua. Udah kebal ya. Dia kebal terhadap obat lini pertama. Dia harus mendapat pengobatan dengan TB lini kedua. Dan itu secara ekonomi harganya lebih mahal. Dulu pengobatannya lebih panjang, tapi sekarang sudah ada yang pengobatan lebih pendek untuk pasien TB resisten obat tanpa komplikasi. Itu udah mulai ada juga Bu, marak di Banyak. Banyak ya. Banyak. Semalam kita data 260-an, hampir 300. Oke Ibu. Lalu tadi kan sempat nyinggung juga mengenai minum obat. Tuh minum obatnya berapa lama Bu? Dan proses penyembuhannya juga. Ya, obat TB yang saat ini ada FDC kita sebut ya, fixed dose combination. Fixed dose combination itu di dalam satu kapsul itu sudah berisi 4 macam obat. Karena obat TB ini TB ini termasuk kuman yang paling bandel. Ya, dia punya kapsul yang terbuat dari lilin yang tebal dan dia hanya bisa ditembus oleh obat-obat yang sangat kuat. Dan dia pun di dalam tubuh manusia bisa berbagai macam tipe. Ada yang aktif membelah, ada yang pura-pura tidur, ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Sehingga obatnya harus kombinasi. Kombinasi umumnya 4 macam obat. Nah 4 macam obat itu digabung menjadi satu kapsul dan kita berikan apakah 1 kapsul, 2 kapsul, 3 kapsul, 4 kapsul atau 5 kapsul tergantung berat badannya. Ya, jadi kombinasi dosis tetap dan itu minumnya 6 bulan. 6 bulan harus rutin ya. Iya. Jadi ada fase awal, ada fase lanjutan. Fase awal itu selama 2 bulan itu tidak boleh berhenti setiap hari. Fase lanjutan pun sekarang tidak boleh berhenti selama 4 bulan. Cuman obatnya sedikit lebih ringan daripada fase awal. Jadi kalau ada orang yang beranggapan udahlah gak usah minum obat lagi, udah gak batuk kok. Ingat, dia pasien itu pasien TB bukan pasien batuk. Jadi kalau hilang batuknya bukan berarti sudah selesai pengobatannya. Ya, dia harus menyelesaikan minum obatnya sampai 6 bulan. Oke, ada gak sih Bu intervensi khusus gitu buat penanganan pasien TB ini untuk rutin nih minum obat? Karena kan ada juga yang ngeyel gitu. Jadi kita saat ini yang terlibat dalam pelayanan pengobatan ini selain tenaga kesehatan juga ada kader.
Nah, kader-kader ini akan mendampingi pasien ya sambil mengedukasi, sambil menginvestigasi siapa saja yang kontak dan termasuk juga mendampingi minum obatnya. Oh, Nah, sampai minum jadi obat pun didampingi. iya, karena bayangkan ya, kita katakanlah flu, minum obat, katakanlah flu-nya itu sampai berisiko yang harus minum antibiotik atau obat apa. Obat dikasih 10 tablet. Harus minum 3 hari. Harusnya kan 3 hari lebih kan udah habis kalau 10 tablet. Umumnya hari keempat masih ada tuh di kantong. Nanti kapan teringat minum lagi. Hari ke-7 pun masih ada sisa obat. Padahal teorinya tuh hari ketiga habis. Nah itu kadang-kadang ya gak bilang apa. Tenaga kesehatan sendiri, dokter, lu yang harusnya minum antibiotiknya 3 hari selesai. Bisa berhari-hari. Apalagi kalau penderita TB-nya itu katakanlah udahlah lansia, mungkin dia pun mungkin pelupa, apalagi dia nggak ada keluarga yang mendampingi di dekat dia. Nah itu sangat dibutuhkan kader. Menjadi tugas besar juga. Iya, karena dia nggak boleh putus obatnya. Kalau putus obat TB ini banyak sekali resikonya, Dek. Bisa tidak sembuh. Kalau tidak sembuh, penyakitnya memberat, bisa meninggal. Ya, karena resiko kematian akibat TB juga lumayan besar. Yang kedua, penularannya jalan terus. Kalau dia nggak minum obat, kalau dia putus obat, berarti dia menjadi sumber penularan bagi lingkungannya, nggak akan berhenti karena dia tidak minum obat teratur tadi. Jadi kita sangat dan yang ketiga, yang paling besar juga dampaknya dari tidak minum teratur obat TB itu adalah dia menjadi atau berisiko menjadi TB kebal obat. Artinya lini pertama sudah tak mempan lagi karena dia minumnya main-main. Obatnya, penyakitnya nggak sembuh. Begitu dia datang lagi, wah ini udah nggak mempan pakai ini. Dia mesti naik kelas lini kedua, yang kita sebut tadi TB resistant obat. Iya, oke, menarik ya Ibu. Oke Bu, ini kan kita membahas mengenai TB, tapi nggak terlepas juga ini kalau kita bicara iklim ataupun musim ini kan kita bisa tahu sendiri Bu, lagi musim hujan. Nah, peningkatan penyakit DBD itu seperti apa Bu? Apakah semakin tinggi daripada tahun sebelumnya? DBD kalau saya lihat dari data tidak signifikan ya. Memang ada peningkatan bulan-bulan terakhir ini tapi tidak sampai 2 kali lipat, hanya naik beberapa kasus saja. Jadi alhamdulillah insya Allah DBD relatif terkendali lah. Kita kan setiap ada kasus yang masuk kita fogging. Fogging itu untuk memutuskan rantai penularan. Jangan sampai kasus DBD pada orang satu tidak diobati dengan baik orang atau nyamuk yang menggigit orang tersebut menggigit orang lain. Itu yang kita putuskan dengan fogging. Jadi fogging sekalian untuk edukasi ya, sekalian untuk menjelaskan ke masyarakat, bukan untuk pencegahan DBD ya. Jadi kalau mau kita fogging seluruh kota Medan ini pun belum tentu selesai dengan urusan DBD itu karena DBD itu kan nyamuknya lahir lagi ya, menetas lagi dari nyamuk dewasa. Yang terbaik untuk pencegahan adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk. Seperti apa itu Bu? Menguras bak mandi, menutup air yang masih digunakan misalnya untuk tempat minum ya, tong-tong air minum. Kalau kita nggak bisa menguras karena mungkin tempat umum, baknya besar, kita bisa taburi bubuk abate. Di puskesmas ada bubuk abate. Ya sering juga dibagikan ke masyarakat. Ya itu adalah membunuh jentik. Jadi supaya nyamuknya tidak berkembang, dikurangi dengan larvasida yaitu bubuk abate. Nah sekarang juga sudah ada vaksin vaksin DBD. Oh iya. Ya jadi vaksin DBD juga ini insya Allah cukup efektif. Cuman hanya saja dia belum menjadi program nasional. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi DBD itu masih harus berbayar. Oh berbayar, tapi nggak apa-apa Bu, sekaligus infoin juga kan ke masyarakat. Iya, karena terutama bagi penderita DBD ya udah merasakan gimana sakitnya dirawat, gimana risiko ya auzubillah min dzalik ya. Memang angka kematian tahun ini di Medan 0 akibat DBD, mudah-mudahan jangan ada ke depannya seterusnya. Tapi kan risiko itu tetap ada. Ya, supaya tidak terjadi kematian, semua demam-demam yang mencurigakan, nggak ada batuk, nggak ada apa kok demam ya, segera bawa ke rumah sakit supaya bisa diperiksa labnya. Kan sekarang ke rumah sakit nggak menjadi masalah ya, udah UHC Kota Medan ya, udah Universal Health Coverage ya. Mudah-mudahan masyarakat Kota Medan nggak menjadi kendala lah dalam hal pembiayaan untuk pelayanan kesehatan.
Oke Bu, ini ada pembahasan menarik juga. Ini kan terkhususnya untuk orang tua nih dan pasti yang punya anak. Eee, Sejauh ini di Kota Medan anak-anak itu rentan terkena penyakit apa ini Bu? Kalau anak-anak memang paling paling banyak penyebab kematian beberapa tahun terakhir ya, angka kesakitan dan kematian itu adalah pneumonia dan diare. Sakit paru dan diare ya? Ya, pneumonia pada anak itu apalagi pada bayi baru lahir itu memang besar sekali resikonya, juga diare. Tapi untuk itu sudah ada vaksinnya. Oh ada vaksinnya Udah ada juga? vaksinnya ya, PCV. PCV itu sebelumnya berbiaya, mahal, bisa diakses di layanan swasta, sekarang sudah gratis di puskesmas. Oh iya. Ya, termasuk untuk diare. Diare itu sebagian besar pada bayi penyebabnya virus. Sekarang sudah ada vaksin rotavirus di puskesmas untuk bayi gratis. Jadi sebaiknya kalau pada anak ya kita harus lengkapi imunisasinya supaya terlindung. Sebetulnya semua penyakit bisa terkena pada anak, tapi kan kita yang paling penting mencegah dari penyakit-penyakit yang berat, yang berbahaya. Tadilah seperti pneumonia, diare, difteri, campak ya. Dan jangan lupa ya, walaupun ini pada anak enggak lah masa kena kanker serviks, tapi pencegahan dilakukan sejak SD. Ya, sekarang sudah ada vaksin HPV, Human Papilloma Virus ya, vaksinnya itu sudah diberikan gratis untuk anak SD kelas 5 dan 6. Itu sekali vaksin aja atau Dua berturut-turut ya. Makanya tahun lalu kita mulai untuk kelas 5 SD, tahun ini kelas 5 dan 6 SD. Jadi yang tahun lalu dapat di kelas 5, tahun ini dapat di kelas 6, dia sudah 2 dosis, insya Allah akan melindunginya di usia reproduksinya nanti dari penularan kanker serviks. Oke Bu. Termasuk juga vaksin untuk paru tadi sama Ya, diare PCV, PCV, rotavirus sudah ada di puskesmas. Ya, yang sebelumnya hanya bisa didapat di layanan swasta dan cukup mahal. Ya, 1 juta lebih rata-rata PCV itu. Tapi bagi yang paham ingin melindungi anaknya dari pneumonia, dia akan memberikan itu pada anaknya walaupun berbayar mahal. Tapi sekarang ini kita berharap masyarakat datang ke puskesmas, ada vaksinnya di puskesmas gratis. Benar. Ya, dengan usia tertentu ya, yang dari usia 2 bulan ya. Oke nih Bu, ini kalau untuk orang tua sendiri apa nih Bu yang harus ditekankan untuk anak-anaknya sendiri? Maksudnya gimana tuh? Lebih harus mengkonsumsi ini pemerhatian seperti apa? Sebetulnya kalau kita cerita bagaimana orang tua bisa menjaga anaknya, ya nomor 1 kan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, dengan hidup bersih, hidup sehat, sehat itu kan komprehensif ya Dek, dari makanannya, nutrisinya bergizi. Jangan lupa ya, gemuk itu bukan indikator kesehatan ya. Jadi bahkan pada bayi, pada balita sekarang obesitas sudah makin banyak pada anak. Ya, jadi obesitas itu bukan hanya pada orang dewasa, pada anak, bayi, balita juga terjadi obesitas. Makanya orang tua pun harus bisa memilih, bijak lah ya, memilih nutrisi yang terbaik untuk anaknya sehat tapi bukan obes. Karena makin gemuk anak makin menggemaskan pula ini Bu. Itu pendapat umum, tapi sebetulnya yang benar adalah berat badan ideal. Di usia berapapun capailah berat badan ideal. Selama berat badan ideal tercapai, insya Allah kesehatan lebih terjaga. Apalagi ya selain perilaku PHBS tadi, termasuk vaksinasi dilengkapi ya. Jadi kalau vaksinasi dilengkapi, insya Allah minimal penyakit berbahaya yang tadi sudah ketemu vaksinnya itu bisa kita cegah. Ya selainnya ya jajan mungkin ya dijaga anak-anaknya dari jajan gitu ya. Karena kita nggak tahu apakah jajannya udah disusupi narkoba, ya ada aja kan berita sekarang ini bentuknya permen, tapi isinya entah apa, ya seperti itu ya. Oke Bu, ini Bu sekaligus menginformasikan kepada masyarakat juga bahwasanya tadi Ibu ada menyinggung aplikasi yang digunakan, itu aplikasi seperti apa nih Bu? Untuk TB namanya SITB, Sistem Informasi TB Terpadu, SITB. Untuk HIV namanya SIHA, Sistem Informasi HIV AIDS. Untuk hepatitis namanya SIHAPI. Untuk imunisasi namanya ASIK,
aplikasi Sehat Indonesiaku. Mm-mm. Untuk PTM penyakit tidak menular namanya juga asik PTM ya. Jadi saat ini memang hampir semua data penyakit di Dinas Kota Medan, di Dinas Kesehatan itu ya sudah berbasis aplikasi. Jadi kita menginput semua catatan pengobatan, semua catatan pemeriksaan itu di aplikasi. Sehingga kita bisa merujuk pasien antar vaskes misalnya diterima di puskesmas. Oh tapi ronsennya nggak ada di puskesmas, dia perlu ronsen. Oh kita rujuk ke rumah sakit. Nanti hasil ronsennya apa? Diinput lagi, dikembalikan ke puskesmas. Oh dari aplikasi itu udah bisa untuk Bisa. semua ya, Bu? Jadi tinggal dibuka nik aja. Oh ini mau pindah ke Ambon, ikut orang tua, pengobatannya belum selesai. Bisa kok lanjut di Ambon. Nah seperti itu ya. Jadi udah terintegrasi lah pelaporan penyakit ini. Bahkan insya Allah tidak lama lagi Kemenkes akan membridging semua itu data penyakit itu di aplikasi apa ya, Satu Sehat atau ada aplikasi besar lah yang akan di launching oleh Kemenkes untuk membridging semua itu sehingga semua tenaga kesehatan tidak perlu menginput satu persatu, udah langsung terkoneksi. Oke Ibu, ini kan kita sudah banyak sekali ya perbincangan mulai dari TB, bahkan DM, bahkan sampai anak-anak sekalipun. Nah, pesan sekaligus harapan Ibu kepada masyarakat, khususnya masyarakat Medan ini seperti apa Ibu? Kalau pesan ya bagi masyarakat Kota Medan, mungkin tadi udah disebutkan ya, kesehatan itu adalah aset ya. Kesehatan itu adalah barang paling berharga yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Tadi udah saya sampaikan, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang namanya perilaku itu luas ya, dari pola hidup, pola makan, istirahat, olahraga, itu semua termasuk kaitannya dengan perilaku. Terus untuk penyakit menular, kalau ada resiko atau gejala itu jangan ditutup-tutupin. Benar. Sampaikan ke petugas kesehatan apa adanya. Kalau batuknya sudah sebulan, sampaikan sebulan. Karena kalau dia disebutnya batuknya baru 2 hari, mungkin beda penanganannya akan diterima. Ya, jadi kami ingin memberikan pelayanan, tapi masyarakat harus jujur supaya ketemu. Ya, jadi kita ingin mengeliminasi TB. Tentu kita harus mencari ke akar-akarnya. Kalau diajak petugas untuk screening, semoga masyarakat mau. Semoga masyarakat kooperatif. Karena kalau itu terjadi, kalau eliminasi terjadi, yang untung adalah kita semua. Kita nggak mewariskan TB lagi ke anak cucu. Kita selesaikan saat ini TB pada hari ini, pada periode ini. Nanti anak cucu kita insya Allah akan bebas TB. Demikian juga HIV, demikian juga hepatitis, prambusia, malaria ya. Jadi penyakit-penyakit itu sebaiknya kita obati sampai tuntas. Oke, supaya masyarakat ini juga nggak takut, dia harus jujur juga mengenai penyakit ada di dirinya. Dan jangan takut berbayar ya. Kalaupun berbayar di swasta ada kok pilihannya. Kenapa kok mesti berbayar di mahal tapi kita nggak mampu? Datang ke puskesmas. Insya Allah semuanya gratis. Oke Sobat Mistar, demikianlah podcast Mau Tahu Aja. Semoga dengan adanya obrolan ini kita bisa saling menjaga kesehatan untuk diri kita dan kepada khalayak luas. Dan juga untuk Sobat Mistar juga, untuk jangan ragu dan jangan takut untuk mengecek kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah diberikan di setiap wilayah. Demikianlah podcast Mau Tahu Aja. Tetap kepo, tetap tahu. See ya! Mau tahu aja.